Indonesia merupakan negara kepulauan di mana pulau di Indonesia mencapai lebih dari 14.000. Oleh karena itu, sebagai negara yang berpotensi di bidang maritim, tidak bisa dipungkiri betapa banyaknya hasil laut dan keberagaman laut yang dimiliki Indonesia. Tetapi di tahun 2022 ini di Indonesia masih tergolong sebagai negara yang berkembang dan masih membutuhkan banyak perjalanan yang panjang bagi Indonesia untuk masuk ke dalam jajaran negara maju. Dalam melaksanakan ekonomi biru dibutuhkan pemasukan dan dana yang besar untuk memaksimalkannya. Akan sangat itu sangat disayangkan jika Indonesia memaksakan diri untuk mengikuti arus ekonomi biru di negara maju yang sudah jelas lebih maju dalam segala aspek baik di bidang teknologi dan pendidikan. Terlebih dibutuhkan pengetahuan dan sumber daya alam manusia yang sangat memadai. Dalam status quo Indonesia sebagai negara berkembang yang masih terbatas akan sumber daya manusia dan pemaksimalan potensi alam. Pertama-tama mari kita karakterisasikan aktor utama dalam musik ini yaitu Indonesia sebagai negara berkembang, yaitu negara-negara yang masih berkurang dalam segala bidang aspek kehidupan. Contohnya pendidikan, di mana pemerataan pendidikan itu sendiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA masih ada ketimpangan besar antara mereka yang tinggal di daerah kota dan daerah terpencil. Hari ini berpengaruh terhadap tingkat kualitas sumber daya manusia ke depannya, di mana yang pintar akan semakin pintar dan yang kurang berpendidikan akan tetap di situ saja. Sehingga sumber daya manusia tidak bisa dimaksimalkan dan Indonesia pada akhirnya akan kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Bayangkan aktor penggerak ekonomi laut saja tidak berkualitas, bagaimana nanti dengan hasil laut yang akan dimanfaatkan oleh Indonesia? Apakah kita yakin bahwa itu akan berkualitas tinggi? Tentu tidak. Terlebih tingkat kesehatan negara berkembang sangatlah rendah dengan kualitas rumah sakit, alat-alat, dan pelayanannya yang masih sangat tertinggal dengan negara maju. Hal ini tentu berdampak pada jangka hidup manusia yang tinggal di negara berkembang. Terakhir, angka pengangguran yang tinggi pada negara berkembang di mana terjadi urbanisasi besar-besaran tanpa memikirkan nasib dan sumber kekayaan yang ada di desa. Mindset dan pola pikir kami masih sangat minim dan tingkat penghasilan yang tidak memuaskan tentu mempengaruhi kinerja dan semangat kerja di negara berkembang. Berbeda dengan aktor kedua yaitu negara maju yang sudah mantap dari berbagai bidang dan aspek kebernegaraan. Seperti pendidikan gratis dari SD sampai SMA dengan kualitas yang tinggi. Contohnya ada di negara Amerika yang memberikan laptop dan fasilitas gratis serta gedung sekolah yang kokoh dan berkualitas. Ini tentu akan meningkatkan minat siswa dan siswi untuk bersekolah. Pola pikir dan mindset yang maju sudah dibentuk sejak kecil. Serta penguasaan teknologi modern yang tentunya nanti akan sangat membantu jika mereka mau ingin menerapkan ekonomi biru. Semuanya akan lebih efektif dan efisien dengan teknologi yang canggih, yang bahkan negara maju buat sendiri. Keamanan di negara maju pun juga sangat terjamin. Undang-undang dan hukum yang sangat kuat bagi mereka yang menyalahgunakan potensi laut atau insiden yang sering kita temukan yaitu illegal fishing. Jadi menerapkan ekonomi biru bagi negara maju bukanlah suatu keraguan. Lalu apa yang akan kita definisikan pada musik kali ini yaitu ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan strategi suatu negara maritim yang memaksimalkan potensi maritimnya sebagai sumber utama penghasilan negara. Potensi maritim itu sendiri sangat beragam, dari sektor perikanan, terumbu karang, pertambangan, pariwisata bahari, dan lain-lainnya. Mendengar banyak keragaman potensi maritim, sudah jelas keadaan Indonesia di sini tidak memadai untuk memaksimalkan semua potensi tersebut. Jika sudah memutuskan untuk menjalankan ekonomi biru, tentu kita harus melaksanakannya secara totalitas. Maka dari itu, dengan semua perbandingan dan kapasitas kami sebagai negara berkembang, tentu kami dengan bangga, kami setuju untuk tidak menggunakan strategi ekonomi biru bagi Indonesia. Dengan tujuan kami yang pertama yaitu meningkatkan potensi bangsa Indonesia dalam bidang lain yang bisa kami seimbangkan dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki kami sebagai negara berkembang. Dengan tujuan kami yang kedua yaitu kami sebagai negara berkembang mampu bersaing dengan semua potensi yang kita memiliki tanpa menitik beratkan pada ekonomi biru atau penghasilan laut maritim. Sehingga kami memiliki beberapa poin mekanisme. Yang pertama, ekonomi biru tidak akan diterapkan tapi penghasilan hasil maritim nanti tetap berjalan dengan skala yang memadai sembari mempelajarinya dari negara maju. Dan poin yang kedua, negara berkembang harus menguatkan undang-undang dan hukum terlebih dahulu. Nomor tiga, penyuapan atau korupsi harus dihukum dengan adil sehingga tidak ada pemimpin dari sektor bidang pengelolaan yang berbuat curang. Nomor empat, pengamanan yang kuat sehingga tidak ada hasil yang diambil dari negara-negara asing. Poin nomor lima, pemaksimalan dalam segala bidang dan sektor Indonesia seperti sektor agraris dan pariwisata. Dan poin terakhir, poin keenam, pemerataan subsidi dan perhatian khusus pemerintah terhadap semua sektor yang ada di Indonesia.
Sekarang masuk ke argumen saya yang pertama, mengapa hal ini harus dijustifikasi dengan jauh terhormat? Dalam ide saya yang pertama, ekonomi laut akan merugikan negara berkembang karena pengelolaan dan pengambilan laut secara besar-besaran, karena ekonomi laut menjadi harapan utama dari suatu negara. Sedangkan negara berkembang tidak mampu dan belum siap sama sekali dalam menghadapi ekonomi laut. Jika Indonesia memaksakan diri untuk menerapkan ekonomi laut, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita dan prediksi hasilnya sudah kita bisa ketahui akan merugikan Indonesia karena sudah banyak menguras dana tetapi yang dihasilkan tidak sebanding dengan pengeluarannya. Dan masuk dalam ide saya yang kedua, yaitu dengan sumber daya alam yang beragam di Indonesia, kita bisa memaksimalkan sektor pariwisata yang lebih terjamin akan menguntungkan Indonesia. Contohnya Bali yang kaya akan pantai dan lautnya tetapi mengembangkannya dari sisi pariwisata. Bali yang lebih terkenal di Indonesia ini menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia dilirik oleh para wisatawan. Dengan wisatawan dari negara maju melihat betapa indah dan betapa bagusnya pemaksimalan pariwisata di Bali, tentu bisa menjadi gerbang utama pengenalan Indonesia untuk bersaing dengan negara maju. Ada juga Raja Ampat dan Labuan Bajo yang dikenal pantainya indah dan terkenal akan pariwisatanya. Kita bisa memaksimalkannya dengan memberikan subsidi untuk perkembangbiakan infrastruktur sehingga bangunan dan perawatannya lebih terjaga dan terjamin kualitasnya. Serta menaruh orang-orang berpendidikan dengan sumber daya manusia yang tinggi untuk membantu meningkatkan strategi dalam manajemen dan perorganisasian pariwisata di Indonesia. Seperti Raja Ampat yang indah tetapi karena tempatnya yang terpencil, jika kita bandingkan dengan Bali, ini mengalihkan negara untuk bertumpu hanya pada Bali. Padahal jika kita mensubsidikan ke berbagai daerah dengan pesona alam yang indah, tentu akan membuka peluang yang lebih besar. Jadi ini menjadi tugas untuk aktor utama sektor pariwisata yaitu pemerintah untuk memeratakan perhatian dan subsidi kepada daerah-daerah terpencil yang kaya akan pesona alam. Pariwisata akan semakin berkembang dan bertambah banyak jika dititik fokuskan oleh pemerintah. Terlebih sektor pariwisata tidak akan habis dan hilang begitu saja seperti ekonomi laut yang jatuhnya akan menggerus sumber daya manusia dan sumber daya alam negara. Karena hasil laut termasuk terbatas dan membutuhkan teknologi yang sangat canggih untuk menjalankannya dan biaya dari impor dan negara-negara maju pada akhirnya kita negara berkembang Indonesia akan bergantung pada negara maju untuk mengelola ekonomi laut ini. Betapa merugikannya hal itu. Oleh karena itu, demi kesejahteraan negara, kami sangat mendukung mosi kali ini.